Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Nanang. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, juga sebagai Ketua Keluarga Alumni Gajah Mada dan Direktur PT Indo Prima Beef, pengalangan sapi di Bandar Jaya. Penggemukan sapi di Bandar Jaya. Seperti saya sampaikan tadi, tema dialog spesial kita adalah ancaman wabah PMK jelang Hari Raya Kurban. Menarik ini pemirsa, karena Pak Dr. Hewan ini adalah menguasai semua di bidang, khususnya di bidang peternakan. Karena beliau adalah selain dokter hewan, juga adalah direktur pebisnis, pelaku usaha juga di peternakan sapi, khususnya penggemukan, dan juga beliau adalah ketua Perhimpunan Peternak Sapi. Ya, Pak Nanang, ini gimana? Pak Nanang, tadi kita terputus soal sebagai ketua umum peternak sapi. Tentunya sudah banyak ya ketemu menteri atau pejabat-pejabat terkait penyakit PMK ini. Gimana? Ya, betul. Jadi keluhan peternak terutama yang daerah yang terpapar pertamanya di daerah Jawa Timur, di mana kita tahu bahwa Jawa Timur adalah daerah produsen ternak terbesar di Indonesia dengan populasi lebih dari 5 juta. Kalau Lampung kan sekitar 700-an ribu ya. Itu wilayah Pak Nanang juga ya, karena kan Pak Nanang ada ketuanya. Iya, nasional. Jadi keluhan dari para peternak yang ada di sana benar ketika awal-awal luar biasa, ternak bertumbangan. Betul. Dan ini penyebarannya sangat cepat. Jadi virus ini mempunyai sifat yang sangat jahat, sangat ganas, di mana proses penularan cepat sekali dan airborne udara ya, lewat udara. Ini yang membuat memang pengendaliannya tidak mudah. Idealnya ada 3 upaya yang mestinya dilakukan di awal kemarin. Yang pertama adalah pemusnahan produsen virusnya. Produsen virusnya kan ternak yang terpapar. Itu istilahnya di standing out atau dimusnahkan. Kalau di Inggris, di Jepang kan dimusnahkan sepenuhnya diganti oleh pemerintah. Kalau menurut Pak Nanang sendiri, sebaiknya memang dimusnahkan atau bagaimana? Ya, ketika jumlahnya belum terlalu banyak, wilayah yang terpapar belum terlalu luas, akan sangat efektif. Tetapi kalau sekarang dengan sudah terpaparnya 18 provinsi, 219-an kabupaten kota, ini sudah sangat nggak mungkin untuk dilakukan stamping out, pemusnahan. Tetapi yang mungkin nanti bisa dikerjakan, bisa dijalankan oleh pemerintah adalah dengan pemotongan bertahap dan bersyarat terhadap ternak. Pemotongan bertahap dan bersyarat. Nah, itu yang nanti kalau gambaran saya nanti akan berjalan paralel, ternak yang sehat divaksinasi, ternak yang sudah terpapar sakit diobati sehingga nanti sampai sembuh, dan setelah sembuh pun juga di dalam proses antrian untuk dilakukan pemotongan bertahap dan bersyarat itu. Jadi usulan PPSK ternak sapi dan kerbau Indonesia itu adalah seperti Pak Nanang katakan dipotong secara bertahap. Ya, kalau itu bukan usulan kami saja, tetapi itu adalah semacam panduan baku untuk penanganan PMK itu seperti itu. Yang pertama, dimusnahkan sumber produsen virusnya, ternak yang terpapar. Terus yang kedua, pengendalian lalu lintas ternak. Ternak dari daerah wabah itu tidak boleh ditransportasikan ke daerah yang masih bebas atau daerah hijau. Itu yang pertama itu stamping out tadi, yang kedua pengendalian lalu lintas ternak, yang ketiga vaksinasi. Nah, vaksinasi itu kejar-kejaran dengan lajunya virus kan. Jadi kita mengimbau pemerintah untuk ayo segera lakukan vaksinasi untuk sapi-sapi yang sehat, untuk ternak-ternak yang sehat, juga harus melindungi daerah-daerah khususnya pulau yang masih bebas dari PMK. Betul, seperti di NTT, di Sulawesi Tenggara, di beberapa titik yang masih aman. Ayo itu yang masih aman kita protek supaya memperkecil kerugian, tertular gitu ya. Menghemat biaya untuk penanganannya. Kalau kita bisa kan mencegah lebih bagus dari mengobati kan.
Nah itu yang kita minta dari pemerintah untuk memprotek daerah-daerah yang masih hijau. Oke, Pak Dokter Hewan Nanang, ini tadi Pak Dokter Hewan bicara soal kondisi darurat. Ya, Nah itu ya. maksudnya gimana di? Ya, jadi begini, untuk pengadaan vaksin kondisi normal itu kan melalui jenjang yang sangat panjang, ya. Dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Apa jadinya kalau sama dengan COVID dulu? COVID ketika awal-awal juga kalau mengikuti jalur resminya itu akan berbulan-bulan untuk vaksin itu bisa hadir. Tapi mengingat kedaruratan, keemergensian dari keberadaan virus ini, maka ada beberapa yang disimpelkan, disederhanakan sehingga rantainya lebih pendek, keputusan bisa diambil cepat sehingga kerugian bisa diminimalisir. Artinya sebaiknya di pemerintah menyatakan kondisi darurat atau bagaimana? Ya, sudah. Jadi akhirnya statement yang diberikan oleh pemerintah bukan KLB, karena di ternak tidak ada KLB katanya, tetapi situasi tertentu. Bahasa sejuknya seperti itu, dan itu menurut Kepala BNPB, karena sekarang di Ketua Satgas itu Kepala BNPB penanggulangan bencana, itu sudah memungkinkan untuk membuat anggaran bisa dicairkan. Kita bisa mengambil langkah cepat, misalnya pengadaan obat-obatan tidak perlu harus melalui lelang berjenjang yang butuh waktu lama dan lain sebagainya. Intinya kedaruratan harus diambil. Kalau menurut Pak Nanang sebagai Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau di Indonesia ini, pantauan seluruh Indonesia termasuk Lampung, itu bagaimana wabah PMK ini sendiri, Pak? Ya, karena sangat menular, karena airborne, memang khususnya di Jawa ya, ini luar biasa. Jawa sudah tidak, hampir semua wilayah, semua kabupaten sudah terpapar, sehingga penyekatan lalu lintas ternak antar daerah menjadi kurang efektif karena airborne. Indonesia kita belum tahu persis airborne-nya itu jangkauannya berapa kilo. Ada yang mengatakan sampai 10 kilo. 10 kilo nah, ya. Kalau sampai 10 kilo di masing-masing kabupaten sudah ada, terus buat apa ditahan-tahan? Orang udah kita bendung sudah bisa lewat udara. Ya, bedanya dengan COVID kan dengan menggunakan masker bisa diblok. Kalau PMK ini nggak bisa, makanya kita langkah terbaik yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah vaksinasi secepat-cepatnya. Kalau dampaknya sendiri, karena kan Ketua Perhimpunan Peternak ini terhadap peternak bisnisnya itu luar biasa. Jadi kerugian para peternak yang kalau mati jelas, ya harga sapi antara 15 sampai 40 juta lah yang umum. Dan itu jumlahnya sudah ribuan. Betul. Terus kemudian yang terpaksa harus dipotong paksa. Ternak yang harganya 25 juta karena dipotong paksa siang hari, dari 25 turun menjadi 10, 8 juta. Itu sangat memprihatinkan. Dan ini banyak. Dan kalau ini nggak segera diambil alih oleh pemerintah di dalam proses penanggulangannya, ini semakin sulit untuk menyelesaikan masalah PMK ini. Karena apa? Kalau peternak tidak diberi arahan, sapinya yang terpaksa harus dipotong paksa itu harus diapakan, cara memotongnya seperti apa, yang namanya besar itu syaratnya apa, harus diinformasikan kepada peternak sehingga ya tidak menjadi sumber penularan baru gitu. Nah, memang satu poin. Tapi memang nggak menular untuk manusia, ya. Ini satu yang mengembirakan, satu yang membuat kita sedikit lebih tenang adalah bukan zoonosis. Zoonosis, ya. Zoonosis itu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Alhamdulillah, PMK tidak menular ke manusia. Memang ada beberapa yang menyatakan bisa menular, tapi dari jurnal yang pernah saya baca itu menularnya karena bukan sengaja menular, tetapi adalah semacam eksperimen. Kalau ibaratnya itu kita memaparkan diri dengan virus itu seperti apa, dan itu kalau saya logikanya begini, kalau PMK itu zoonosis
sementara India itu negara yang tidak bebas PMK. Tentu kasus PMK pada manusia di India kan banyak sekali, nyatanya kan nggak ada. Itu aja sederhana saja. Oke. Pak Dokter Hewan Nanang, ini kan seperti yang Pak Dokter Hewan Nanang katakan, sebagai dokter hewan lah, tentunya motong itu bersyarat atau potong paksa. Itu apa ya, moncong kan air liur itu yang nggak boleh dimakan, dikonsumsi orang. Karena ini kan kita mau Hari Raya Kurban ini. Jelaskan dulu untuk pemirsa Tegar TV ini, Pak Dokter Hewan. Yang pertama, idealnya memilih hewan kurban itu yang sehat. Yang itu dibuktikan dengan adanya SKK, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dinas yang berwenang. Terus kemudian, jadi artinya masyarakat atau pemirsa Tegar TV kalau ingin berkorban tuh harus ada SKK. SKKH. Tetapi fatwa MUI itu memberikan semacam panduan kepada para masyarakat, pada sohibul kurban, bahwa ternak yang terpapar PMK dalam batas tertentu yang masih baik kondisinya, tidak menunjukkan gejala yang serius, itu masih diizinkan untuk dipotong. Nah, hewan yang seperti ini yang butuh penanganan secara khusus, butuh pemotongan bersyarat. Syaratnya apa? Karena virus itu terletak ada banyak di kepala, di moncong terus kemudian juga di jeroan, di ekor, makanya bagian-bagian itu ketika selesai memotong harus segera direbus untuk mematikan si virus. Ya, jadi direbus, itu tujuannya adalah untuk supaya tidak menjadi sumber penularannya ke ternak lain. Karena kan ingat, virus ini bisa bertahan di air, bisa bertahan di tanah, bisa nempel di sepatu kita. Nah, makanya petugas-petugas yang bertugas untuk menangani hewan kurban, juru sembelihnya maupun panitianya, ini jangan sampai menjadi sumber penularan bagi ternak yang sehat. Ini yang kita menggarisbawahi, kita mewanti-wanti untuk ada semacam sosialisasi, pemberian pemahaman yang clear. Bagaimana petunjuknya ketika menangani hewan kurban di masa PMK. Jadi harus hati-hati juga, jangan jadi penyebar virus. Sekali lagi, kalau untuk manusianya aman, insya Allah aman, tetapi yang nggak aman bagi ternaknya. Kita lindungi ternak yang masih sehat. Tapi yang setelah dipotong itu kan seperti kata Pak Dokter Hewan Nanang katakan, moncongnya, ususnya, kakinya, karena itu kan direbus kan? Direbus. Itu ngendonnya virus ada di situ. Jadi, tapi boleh dimakan? Boleh dimakan. Atau dibuang? Boleh dimakan. Boleh dimakan karena apa? Virus PMK itu kan untuk bisa menyerang manusia itu kan butuh yang namanya reseptor atau tempat menerimanya. Nah, manusia itu nggak punya reseptor yang tempat nempelnya virus PMK itu nggak punya. Sehingga kalaupun masuk itu ya mendal keluar lagi, nggak ada ini. Jadi artinya masyarakat atau pemirsa Tegar TV nggak perlu khawatir. Kalau pada masyarakat luas, untuk konsumen, untuk sohibul kurban, tidak perlu khawatir tentang kelayakan, tentang kesehatan daging untuk dikonsumsi. Insya Allah aman bagi kita manusia ini. Yang justru harus sangat kita lindungi dalam proses pemotongan adalah bagaimana proses pemotongan kita jalankan dengan baik, sehingga limbahnya tidak menjadi sumber penularan bagi ternak yang sehat. Limbahnya nggak menular ya, Pak Dokter ya. Karena itu tadi nempel di alam ini cukup lama. Konon katanya di tanah itu bisa sampai 1 bulan. Kita bisa bayangkan 1 bulan itu sangat potensial untuk menjadi sumber penularan. Oke, Pak Nanang, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Ini yang menarik ini, terutama terkait solusi penanganan PMK ya, Pak Nanang ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembahasan dengan tema ancaman wabah PMK jelang Hari Raya Kurban dengan Pak Dokter Hewan Nanang ini semakin menarik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.